Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Syukur buat kasih karunia Tuhan buat pagi hari ini kan berkumpul kembali ya Tuhan. Kami datang ke hadirat ya Bapa, biar urapan Tuhan ya Bapa atas kami pribadi lepas pribadi. Urapi tempat ini ya Tuhan, urapi kami semua ya Bapa. Biarlah ya Tuhan, nama-Mu yang kami muliakannya ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami tolak ya Bapa, roh yang pada hadir di sini Bapa. Biarlah Roh Kudus berdaulat atas tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita menyatakan kemuliaan bagi Allah kita.
Dia
Hendra kepada saya berdasarkan apa mungkin yang ditetapkan oleh GBI atau IBC. Kita akan lihat bersama-sama, seperti judul di situ adalah quality relationship. Kita akan baca bersama-sama, kita baca secara bergantian. Saya buat di slide ini ada notes-nya. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20, saya bacakan ayat 17, lalu kita semua nanti 18 bergantian. Tetapi siapa yang mengikat dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Itu karena dari percaya yang dosa yang dilakukan manusia menjadi di luar dirinya, tapi orang yang melakukan Tuhan mengerjakan dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman dari 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Sebelum kita masuk melihat topik khotbah yang saya buat, quality relationship, tadi kita dengarkan penjelasan dari klip mengenai kekudusan. Ini berhubungan nanti dengan penjelasan tersebut. Surat Korintus ditulis selama 3 tahun ketika Paulus berada dalam pelayanan di Efesus. 1 Korintus terdiri dari 16 pasal, dibagi menjadi beberapa bagian. Secara khusus 1 Korintus 5 sampai dengan 1 Korintus 6 ayat 20 berisi mengenai masalah moral dalam jemaat. Ketika saya mendapatkan dari sini yang harus saya sampaikan pada khotbah hari ini, ketika Pak Hendra meminta, bagi saya cukup berat temanya. Karena ini berbicara tentang bagaimana kita yang telah dipersatukan dengan Tuhan hendaknya berperilaku baik supaya membawa hormat bagi Dia. Ini yang mau kita lihat nanti dalam nats ini. Kalau kita lihat dalam slide, cukup kontroversial nasihat terhadap percabulan. Teguran Paulus terhadap kesalahan jemaat Korintus tidak hanya terletak pada tindakan percabulan itu sendiri, tetapi juga pada konsep teologis yang salah yang mendorong mereka melakukan hal itu. Pagi hari ini, dengan nats yang akan kita lihat bersama-sama dengan topik quality relationship, kita memahami 2 hal. Yang pertama, bahwa kita menjadi satu roh dengan Allah. Lalu yang kedua, melawan percabulan. Sehingga kita bisa mengerti nanti bagaimana memiliki hadirat Tuhan dan has a great quality relationship with God. Kekudusan, holiness. Kita mungkin di sini sudah berkeluarga, kecuali Agus dan juga anak kita di sini. Makanya ketika saya mencoba membuat renungan untuk pagi hari tentang percabulan, sesuatu yang cukup berat menurut saya. Tetapi dengan kemajuan teknologi sekarang, mau tidak mau kita harus berbicara ini. Kita coba gini. Kita familiar dengan ini, ya. Bahkan yang paling ekstrim, TikToker, YouTuber. Ketika kita buka Facebook, yang namanya klip TikTok itu banyak sekali. Dari yang good thing sampai yang bad things. You know? Karena di zaman sekarang ini yang namanya TikToker itu, mereka mau mencari viewer. Semakin banyak mereka dapat benefit. Kadang mereka melakukan sesuatu yang menjijikkan pun di sana, it doesn't matter, yang penting ada yang suka. Ini. Makanya ketika saya buka Facebook, ketika ada seperti itu, saya akan coba press untuk see less, dihilangkan, atau kita akan report. Bukan apa-apa, annoying, mengganggu sekali. Karena temptation-nya begitu kuat. Makanya saya selalu bilang sama murid saya kelas 12,
when I see you smile to your screen, berarti you see something bad because I'm teaching math. Nggak mungkin kamu senyum melihat soal math. Masa kamu lihat soal matematika kamu tersenyum? Aneh menurut saya. Ketika kamu tersenyum, berarti kamu membuka website yang lain. Ini kan? Jadi kita perhatikan anak kita di rumah, ketika dia main handphone, lalu tersenyum sendirian, matanya melotot, pasti melihat yang bukan-bukan. Dengan teknologi seperti ini, ya, mungkin zaman kita ketika masih sekolah, zaman saya dulu ya susah ya, mau mencari data ya lihatnya ke perpustakaan, lihat ensiklopedia. Sekarang dengan Google muncul jutaan dengan teknologi seperti ini, Telegram, WhatsApp. Mungkin yang sering kita pakai Telegram, WhatsApp, Twitter, YouTube, TikTok, Zalo, Fiber. Terkadang dikirim kan, jebret kita kirim. Wah, lihat nggak nih? Kita buka, wah seru nih. Lanjut melihatnya. Setelah lanjut kita baru tahu, wah ini salah. Yang dikirim ini nggak pas. Tapi karena sudah melihat, makanya teknologi ini memang terjadi. Tetapi pada pagi hari ini kita mau melihat quality relationship seperti apa? Berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 20. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Ini poin pertama yang kita mau lihat dari teks tersebut. Ini adalah alasan pertama yang digunakan Paulus untuk menentang dosa percabulan ini. Tubuh tidak pernah diciptakan untuk hal percabulan, melainkan untuk Tuhan, melayani dan memuliakan Allah. Dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bilang berat itu. Mata melihat sesuatu yang bagus, bagaimana? Pikiran kita secara manusiawi mungkin akan sulit. Mungkin saat ini boleh saya bilang, Pak Herman, Pak Lain Bagaria dengan saya sendirian di sini, anak istri di Indonesia. Saya ingat ketika kali pertama kali ketemu dengan Pak Hendra mengatakan kepada saya, Lain sendiri di sini, Pak Ratu sendiri. Dia bilang di Vietnam ini pergaulan bebas, loss, minuman beralkohol, loss, judi, loss. Orang itu bisa bertahan. Saya bilang, saya tidak memuji diri saya, tapi saya bersyukur saya dari Indonesia, saya sudah menjadi sintua penakwa. Artinya ada poin yang saya pegang. My wife didn't see me, but someone on top yang di atas sana melihat saya dengan jelas. Dan saya bilang sama Pak Hendra, saya ingat lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itu, jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Bisa saya bohongin istri saya? Bisa. Tetapi tadi yang di sana mencatat dengan jelas. Tubuh tidak pernah diciptakan untuk hal percabulan, melainkan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Roma 6 ayat 19. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ini bersama-sama kita mau belajar. Bisa nggak saya? Dan saya sudah melihat ketika semakin saya melihat, ya dalam tanda kutip saya bilang karena saya berangkat pagi mengajar, pulang sore, sampai di rumah udah malas keluar. Lebih baik saya stay di dalam kamar saya. Sabtu Minggu, ya mungkin kalau saya ada pelayanan Sabtu ke gereja lokal Vietnam mengajar, saya lakukan. Pulang saya kembali ke apartemen, istirahat. Bagi saya, lebih baik saya telepon anak saya ngobrol sama mereka, telepon orang tua saya. Mungkin orang bilang mengatakan, nah itu. Tapi tadi karena ada poin yang saya pegang bahwa God watching me, Tuhan melihat saya. Ini yang menjadi hal yang harus kita pegang. Sama seperti Pastor Agus, seorang diri
temptation yang mungkin lebih tinggi juga. Tetapi karena Pastor Agus melihat bahwa saya belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, maka saya harus punya komitmen. Bagaimana mungkin saya akan melayani sementara saya dalam keadaan tidak bersih? Bagaimana mungkin saya menyatakan firman Tuhan mengatakan jangan bercabul, jangan beginikan sementara itu kena saya? Ini yang mau kita lihat bersama-sama. Jangan sampai menggunakan apa yang menjadi milik Kristus seolah-olah sebagai milik kita sendiri, apalagi untuk mempermalukan Dia. Ini kita harus pegang bersama-sama. Harus kita lihat bahwa saya adalah kudus. Tadi dikatakan dalam kulit, kuduslah kamu karena aku kudus. Ketika tadi saya mendengarkan itu, nyambung dengan nats yang mau kita pelajari, kita renungkan pada pagi hari ini. Yang kedua, Tuhan untuk tubuh. Kehormatan untuk dibangkitkan dan dimuliakan diberikan atas tubuh kita. Allah yang membangkitkan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Ini jelas. Tuhan untuk tubuh. Tubuh kita yang hina diubah menjadi serupa dengan tubuh yang mulia. Filipi 3:21 mengatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Ku mau sepertimu Yesus, jelas kita nyanyikan tempo hari. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kita mau seperti itu. Butuh proses, betul butuh proses. Tapi tadi jangan menyalahgunakan tubuh kita berbuat dosa dan menjadi hina. Saya teringat ketika dulu kuliah pertama kali saya masuk ke diskotik. Ketika saya masuk, lalu ajib dan sebagainya. Lalu saya berpikir, kalau tiba-tiba saya mati di sini, ini namanya ketangkap basah sama Tuhan. Tuhan bilang, tapi Tuhan kan saya persekutuan tiap Jumat. No, kamu ketangkap basah. Malu, meninggal di diskotik, ketangkap basah namanya. Dan ini menjadi perenungan buat saya, artinya tidak akan saya lakukan lagi. Orang mengatakan sok suci, enggak gaul, enggak masalah. Asalkan saya dibilang Tuhan, engkaulah anak yang kukasihi, kepada mula aku berkenan, masuklah semua tersedia buat. Ini yang menjadi harapan kita. Yang berikutnya, tubuh kita adalah anggota Kristus. Jika jiwa dipersatukan kepada Kristus melalui iman, maka manusia secara utuh menjadi anggota dari tubuh rohaninya. Part of Jesus. Kita berada pada pokok anggur yang benar. Dikatakan dalam Yohanes 15, jika pokok anggur sebagai tempat kita tinggal dan ada cabang yang tidak berbuah, apa dibilang? Dipotong dan dibuang, dilempar ke perapian. Pada ayat 17 tadi kita baca, dikatakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita dan Bapa adalah satu. Ini adalah bait kudus Tuhan. Dia tinggal bersama dengan kita. Jadi dosa percabulan adalah dosa yang sangat merendahkan diri dan penghinaan besar terhadap Kristus. Intimacy, hubungan yang erat itu adalah sah ketika dia suami istri. Tetapi kalau mereka bukan suami istri, maka ini adalah kenistaan, kejijian bagi Tuhan. Dan jelas kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, orang yang berzina akan dilempar batu. Sampai sekarang di negara yang mengatakan mereka Muslim, mereka akan melakukan hal yang sama.
Di Aceh kita bilang dicambuk di depan publik. Ini. Oleh sebab itu tadi jelas dikatakan, ketika kita berada dalam satu tubuh dengan Tuhan, kita terikat bersama dengan Tuhan, maka kita harus belajar menguduskan diri. Tentunya dengan Roh Kudus yang memampukan kita, bukan kekuatan kita. Kita sendiri kita tidak bakal mampu. Yang berikutnya dari poin nats yang kita renungkan pada pagi hari ini, tubuh pengikut Kristus adalah bait Roh Kudus. Ini adalah bait Roh Kudus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kita adalah bait Roh Kudus. Tadi dikatakan ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dalam Kristus kita dimiliki, kita ditempati dan dihuni Roh Kudus, sehingga kita menjadi tempat untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Makanya kalau saya secara pribadi, saya tidak mau mengatakan saya lebih baik daripada teman saya. Saya pribadi ketika mengambil yang namanya perjamuan kudus, kalau orang Batak bilang baru lawan Nabadia, maka saya harus benar-benar mengimani bahwa saya sudah mengampuni orang yang paling saya benci sekalipun. Karena dikatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Kalau dalam ibadah di tempat saya katanya, apakah engkau akan mengampuni musuh-musuhmu? Kalau saya bilang iya, dan saya melakukan ibadah perjamuan kudus, maka saya akan menyalami setiap orang di gereja setelah ibadah perjamuan kudus. Karena saya mengatakan, saya mengampunimu. Dan saya juga meminta agar dia mengampuni saya jika ada salah. Tapi terkadang sulit dilakukan. Karena setelah perjamuan kudus, benci masih ada. Dan saya melihat kasus seperti ini banyak. Ketika perjamuan dia dengan sungguh, selesai perjamuan, musuhnya pun ketemu masih dia acukan dia. Lalu apa gunanya kita perjamuan kudus? Makanya saya bilang untuk mengukur bahwa kita adalah bait kudus Tuhan, dan kita tahu hari Minggu saya akan melayani, menjadi worship, menjadi song leader, pemain musik. Lalu saya melakukan hal yang nista di mata Tuhan, dan saya mengatakan, kuangkat tanganku, kusembahmu, engkau kudus Tuhan. Pasti kudus dari kita, bro. Itu kan buat bos. Ketika saya setiap kali menyampaikan firman baik melalui online maupun diundang ke ibadah seperti kita saat ini, maka saya akan berkata, Tuhan, kuduskan saya, supaya apa yang saya sampaikan tidak menjadi sia-sia. Saya sampaikan kepada kita semua, lalu kena kepada saya. Saya dalam hati kalau pikir, ngomong doang loh, lu aja nggak benar. Makanya saya mengenai bahwa firman itu seperti pedang bermata dua, kena kepada yang mendengar, terlebih kena kepada saya yang menyampaikan. Dan saya yakin setiap hamba Tuhan yang menjaga firman, dia akan berkuasa menguduskan diri, mengambil saat teduh, supaya yang disampaikan tidak sia-sia. Kita ditebus dan dibayar lunas. Dia menciptakan tubuh kita untuk menceritakan kemuliaannya. Jadi jangan najiskan tubuh kita dengan dosa yang menjijikkan di hadapannya. Kita mungkin baca, saya kemarin baru melihat berita, ada saya menyebutkan dia seorang ustadz mencabuli 12 santri dengan label itu. Bukan berarti tidak ada pendeta atau seperti itu, mungkin ada. Tetapi luar biasa. Dia yang diberi label yang kudus, tetapi dia jatuh dalam dosa yang menjijikkan. Kita mungkin tidak memiliki kapasitas untuk menceritakan firman Tuhan, tetapi melalui kesaksian kita orang akan melihat seperti apa kita. Dan tadi dibilang telah dibayar lunas. Sudah lunas, tanggung jawab saya adalah menceritakan kemuliaan Tuhan dengan cara apa? Perkataan saya, sikap saya, tingkah laku saya. Orang melihat, ini dia, the real Christian. Dan tanggung jawab kita berat sekali sebenarnya.
30 dikatakan, kita sudah terbuka. Iklan Tuhan dilihat di kita. Bisakah saya menjadi iklan Tuhan yang luar biasa menceritakan kemuliaan Tuhan? Mulia Allah dengan tubuh dan roh kita, memuliakan Tuhan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan kita tampil, dengan sikap kita muliakan Tuhan. Ini yang paling gampang. Kita tinggal seperti masing-masing orang melihat, oh, dia dari Indonesia, tapi dia luar biasa, bertetangga baik. Pulangnya nggak larut malam, nggak melakukan hal yang aneh. Mungkin selama saya tinggal di tempat saya, ketika saya pulang mengajar, mereka bilang, sini, karena kebetulan tempat saya di bawah ada kafe. Mereka bilang, kesini, nongkrong, kata mereka. No, I just finished. I want to go to my room. Dan kalaupun saya turun ke bawah, saya hanya membeli misalkan air kelapa. Mereka bilang, let's drink. Karena kebetulan memang saya nggak suka minum. Bukan berarti dibilang, sok kudus. Memang pertama saya nggak suka minum. Tapi yang kedua saya ingat bahwa saya minum menyakiti tubuh saya nggak berguna sama sekali. Tubuh dan roh harus dijaga kekudusannya supaya Allah dipermuliakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang kudus bercampur dengan sesuatu yang najis? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, ketika Musa mau menghadap Tuhan, dikatakan tinggalkan kasutmu di situ, lalu masuklah. Bahkan dibilang hanya engkau yang boleh masuk sampai tahap ini, yang lain di sana. Bahkan Harun dibilang tinggal di belakangmu. Di belakangnya Harun yang lain, karena ini ada batasannya. Kalau di gereja yang tradisional, ketika kita masuk ke namanya kalau kita bilang tahapan seperti ini ke altar, itu ada batasannya. Di sini batasnya. Tidak sembarangan orang naik ke atas, kecuali dia akan diberkati. Ada tahapannya. Ini holy life. Sampai di sini batas kalian. Naik ke atas ini dalam posisi. Karena tadi ketika Musa mau menghadap Tuhan mengatakan stop di situ. Yang lain di sana, yang lain di sana. Ada batasan yang Tuhan berikan. Siapa yang bisa bertemu dengan Tuhan? Musa tidak akan bertemu karena Musa kudus. Engkau sudah dikuduskan, datanglah menghadap aku. Makanya saya bilang, bagaimana kita mau melayani kalau kita tidak dalam keadaan kudus? Kisah Rasul 27 ayat 3. Dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Maka kita harus memuliakan Tuhan karena Dia ada bersama dengan kita. Ketika kita tarik lagi dengan judul quality relationship, relasi yang baik, maka dari penjabaran ini ada 3 hal yang mau kita lihat bersama-sama. Seperti apa memiliki quality relationship with God. Yang pertama, dengar-dengaran akan firman Allah. Itu ada spelling dari listen. Listen, hurufnya sama dengan silent. When we listen to God, we keep silent. Listen, silent. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus tenang, tidak terburu-buru. Listen, let God speak. Interfere not with His plan. Stay focused in the Word. Tell about His love. Eternity is our reward. Now is the time. When we listen, we keep silent. Read the Bible. Seperti yang saya bilang, Bible basic instruction before leaving earth. Petunjuk. Semalam dalam Natal saya berbicara dengan Pak Hendra, lalu dengan suaminya yang orang NTT yang bisa lupa namanya Pak siapa itu? Bukan, yang kemarin dia menjadi acting komjen yang suaminya orang NTT itu, yang ambil S3. Nah, lupa itu. Malam kami berbicara tentang firman Tuhan. Yang suaminya itu agak kritis, dia bilang dia Alkitab itu banyak yang salah. Luar biasa Bapak ini saya bilang. Saya dapat bagian tentang dia. Bagi saya, semakin saya belajar Alkitab luar biasa,
Saya baca buku teologi, saya seperti orang gila di dalam Pak Hendra. Jangan baca buku teologinya, back to Bible-nya. Saya kan back to Bible-nya. Karena bagaimana banyak orang yang mengambil S3 teologi yang menjadi gila karena dia mau mencoba mencari kesalahan firman Tuhan. Saya bilang mungkin orang tua saya hanya membaca Alkitab, dia nggak pernah baca buku teologi, tapi dia percaya di sini. Tapi kalau dia membaca buku teologi, Yesus adalah pemberontak yang gagal. Lalu ada hal lain dulu teologi yang gila yang mungkin masih iya sih. Justru menurut saya harusnya back to Bible, baliknya ke sini. Karena kita ketika membaca buku teologi kita kan pusing sendirian. Akan banyak hal yang tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi ini yang saya selalu bilang, back to Bible, balik ke Alkitab dan minta Tuhan untuk memberikan petunjuk ketika membaca. Makanya saya bilang dengar-dengaran akan firman Allah, listen, let God speak, biarkan Tuhan berbicara kepada kita dari sini. Pagi ini saya mendapat renungan, saya baca, oh iya Natsya, oh dikirim lagi sama Pak Hendra, dikirim lagi sama Pendeta Siregar, dikirim lagi sama sini. Kita lihat semua menjadi penguatan buat kita. Ketika kita menggunakan rasio kita, maka itu akan sulit kita terima. Membaca Alkitab membutuhkan iman. Dan seperti yang saya bilang, iman jelas, I-M-A-N. Ibrani 11 ayat 1 itu definisi iman. Huruf yang kedua yang mata. Dengan mata kita mungkin ini nggak mungkin Tuhan. Pakai akal. Huruf yang ketiga A, akal. Dengan akal juga nggak mungkin. Tetapi iman itu N, apa? Nyata. I-M-A-N, Ibrani 11 ayat 1. Dengan mata tidak mungkin, dengan akal impossible, tapi dia nyata. Gitu. Ketika Pak Hendra semalam bercerita, mereka menunggu surat. Secara manusia mengatakan, kalaupun surat nggak keluar, kami akan berangkat. Tapi kita semua mendukung, mendoakan mungkin dalam doa kita. Tuhan mengatakan, suratnya keluar. Ada jaminan kamu pulang, jaminan kamu masuk. Karena iman kita semua mau mendukung Pak Hendra untuk bisa berangkat. Bertemu keluarga sekaligus ziarah. Dan kita juga begitu, kita mengharapkan saya bisa pulang nanti. Harapan kita berdoa. Biarkan iman yang bekerja di sana. Mata, akal kita mengatakan nggak bisa Tuhan. Tapi Tuhan bilang mengatakan bisa. Yang pertama, dengar firman Tuhan. God's word is not just to be heard and repeated. It's to breathe on and emulate with its action. Bukan cuma untuk didengar dan diulangi, tapi dari napas kita hembuskan firman itu. Kita belajar mengimaninya, menghidupinya. Manusia kita mengatakan nggak mungkin Tuhan. Tapi ketika Tuhan bilang yes, bisa, maka itu akan bisa. Ketika Dia bilang I will do it for you, maka itu terjadi. Ini yang pertama, quality relationship dengan anak firman Allah. Yang kedua, menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup di hadapan Tuhan. Tapi saya bilang sama anak saya yang besar, Bang, kalau kita berbuat dosa, kita ulangi lagi minta maaf. Tuhan bilang begini dalam kitab, aku tidak suka dengan orang yang suam-suam kuku. Aku akan muntahkan engkau. Ketika kita bilang saya bertobat, artinya stop. Don't do it anymore. Stop. Karena dibilang repentance is a change of my heart. Pola pikir berubah. Turning away from sin and turning to God. Ketika sudah turning away to God, dia harus stop di sana. Saya bilang sama guru saya waktu dia belajar matematika bersama quadratic function, saya tarik ini ke dia. Kak, ini bisa bawa untuk jadi firman Tuhan, bukan? Maksudnya apa? Ketika ada kurva naik mencapai titik maksimum, dia akan turun. Tetapi imanmu harus mencapai titik maksimum mengenal Tuhan dan jangan turun.
stay di sana. Tapi kan bisa turun Pak, ya makanya Bapak ambil di puncaknya. Maksimum poinnya adalah you know God well. Kalau lagu pop mengatakan I know you so well, let God say that unto you, I know you so well. Aku kenal kamu. Turning away from sin, turning to God. Begitu berada di turning to God, kita bilang Tuhan, I stop turning. I will put myself to you. This is the moment. Orang bilang, tapi tetap di dalam dosa, betul. Kembali tadi, secara manusia akan mudah di dalam dosa. Tapi tadi, paling nggak Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika jatuh dibilang, bro, salah bro, balik yuk. Karena kalau kita dekat sama Tuhan, ketika kita do something wrong, maka Roh Kudus mengingatkan kita, jangan. Tapi terkadang kita apa? Keras kepala. Nggak apa-apa, sesekali ini. Kita lakukan, kita pulang, pasti kita akan menyesal. Kalau Roh Kudus ada dalam kita akan mengingatkan, tadi berbuat dosa. Makanya bagi saya, doa yang paling berat ketika mau tidur adalah ketika saya berdoa mengakui semua dosa-dosa saya sepanjang hari ini. Saya akan coba sebutkan dosa yang saya perbuat sepanjang hari ini kepada Tuhan. Dan saya bilang, kuduskanlah besok hari Tuhan. Mampukan aku tidak mengulanginya lagi Tuhan. Mampukan aku. Roh Kudus meneguhkanku Tuhan. Create in me a clean heart. Mazmur 51. Put a new and right spirit within me. Kita minta sama Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya suka yang lalu selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Luar biasa. Atau saya dengar lagu jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang tersembunyi, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saya baca Alkitab, kalau cuma sekedar rutin itu menjadi useless. Tapi saya baca ini karena I need this one. I need this one, God. Bukan karena rutin saya harus membaca Alkitab, bukan karena rutin saya harus saat teduh. Tapi saya merasakan kalau saya tidak saat teduh, something lost from me. Enggak ada tenaga untuk menjalani hari ini. Tadi berbicara dengan Ibu Maria, dengan Ibu Mary, vitamin C memberikan kekuatan kepada saya. Kita juga harus punya vitamin C setiap hari. Vitamin Christ, bukan vitamin C yang kita minum. Vitamin C, Christ. Begitu kita bangun pertama kali kita bilang terima kasih Tuhan. New day, new life. With you, I can pass this one. Dan tadi begitu kita mau tidur, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ampuni aku karena hari ini aku menyakiti hati temanku. Ketika Roh Kudus mengingatkan kepada kita, bro, tadi omongan lu bikin temen lu kecewa sebenarnya bro. Kita minta sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tadi kamu curang di temanmu, kamu belanja, kamu gak bayar. Kita gak bilang, tapi kan Tuhan cuma 10.000 dong Tuhan. Bukan masalah kecil atau besarnya. Tapi kamu gak jujur. Kita akui lagi di depan Tuhan. The next-nya kita berubah bahwa I will make it better and better with you. Makanya ketika kita bangun hari, pagi hari baca firman, ada some guideline that I will follow. Saya akan ikuti hari ini. Nats yang menjadi pegangan buat saya. Yang ketiga, kehidupan doa
dan penyembahan secara pribadi maupun secara bersama. Melalui WhatsApp group kita saling menguatkan. Nudge diberikan, peneguhan kita berikan kepada teman kita. Maka ini yang dibilang kehidupan doa secara pribadi kita secara bersama. Ketika kita ibadah kul, ini secara bersama. Kita saling mendoakan. Doa syafaat dinaikkan, penyembahan dinaikkan secara bersama. Prayer is an act of the praise and worship to God. Itu harus bersamaan. The Lord is near to all calm on Him. Tuhan dekat kepada mereka yang datang bersandar kepada Dia. Ini mengenai quality relationship. Bukan berarti saya pasti akan selalu. Karena tadi saya yakin sependeta-pendetanya seseorang, dia pasti jatuh dalam dosa juga. Tapi tadi ada Roh Kudus mengingatkan dia, jangan. Apalagi kita dalam tanda kutip sebagai hamba biasa. Dan saya selalu melihat lagu dangdut yang mengatakan jatuh bangun aku, tapi bukan mengejar jatuh bangun aku dalam dosa. Dalam dosa. Tapi saya ingatkan bahwa, ayo, jangan. Tapi mari kita mau mengatakan, saya mau. Perbaharui saya Tuhan, lengkapi saya Tuhan, mampukan saya Tuhan. Ini. Dan kita akan ajarkan ini kepada anak-anak kita. Dimulai dari keluarga kita, ingatkan mereka. Zaman mereka akan berbeda dengan kita. Saya selalu bilang kepada murid-murid saya, terutama kelas 12, saya bilang mereka, guys, if you don't have the value in your life, maka nanti ketika kamu menjadi orang tua, kamu akan bilang begini, lifestyle-nya akan begini ketika kamu menjadi orang tua punya anak. Karena kita malah hari ini berbicara tentang persabulan, saya bilang kepada mereka suatu hari, nanti mungkin ketika kamu menjadi orang tua di zamanmu, kamu bilang ke anak-anakmu yang laki, mau kemana? Mau dating, jangan lupa bawa alat pengaman. Karena sudah menjadi habit bagi mereka nantinya. Kalau kita nggak maintain dari sekarang, Christ value, terutama buat kita mengikut Tuhan, ingatkan anak-anak kita. Yang laki kita bilang, kalau pacaran yang kudus. Yang perempuan, jaga dirimu baik-baik. Ya. Mungkin agak susah ketika mengatakan percampuran, membicarakan kepada anak kita yang masih kecil. Tapi kalau sudah SMA, udah saatnya kita ingatkan mereka, jangan sampai jatuh dalam dosa ini. Kita ketujuh, jangan kau berzina. Saya ingat ketika anak saya mulai membaca Kidung Agung karena mereka rutin baca Alkitab. Saya tanya sampai kecil, udah di mana deh? Mau masuk Kidung Agung Pak? Kakak udah Kidung Agung, lagi berjalan. Saya post mereka semua. Saya berbicara tentang Kidung Agung online dengan mereka satu jam, supaya mereka nggak salah memahami Alkitab. Jelas kalau kita baca Kidung Agung, itu adalah rayuan yang luar biasa. Kata-katanya seolah-olah seronok. Saya ajarkan kepada mereka, Alkitab tidak mengajarkan kejijian. Ini adalah gambaran bagaimana kita memuji calon pengantin kita. Saya jelaskan kepada mereka, terutama yang kecil kelas 6, supaya dia paham. Ini. Oleh sebab itu, kita didik anak-anak kita ingatkan kembali, kita harus kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya tadi quality relationship bisa kita miliki. Bahkan kita yang orang dewasa sekalipun, quality relationship harus terus kita maintain. Pribadi lepas pribadi, keluarga, kita ingatkan. Suami istri saling mengingatkan, supaya jangan jatuh ke dalam dosa yang aku tidak mau melihat engkau, tempatmu bukan di sini. Dan selalu yang saya bilang, berdosa
lalu minta maaf dan katakan stop, jangan diulangi lagi. Terkadang kita manusia suka menggunakan excuse. Kita salah, tapi ketika kita berdoa kita mengatakan, Tuhan aku berbuat dosa karena. No, bagi Tuhan dosa ya dosa. Jangan kesalahkan siapa-siapa. Cukup peristiwa Adam dan Hawa saling menyalahkan. Hawa kenapa berdosa? Karena ular. Adam kenapa berdosa? Karena Hawa. Saling menyalahkan, blaming each other. Kalau kita juga berdosa, kita ingat bahwa saya berdosa karena perbuatan saya sendiri. Maka saya datang kepada Tuhan, minta maaf dan mengatakan, Tuhan, first and last, dan quality relationship. Dan ini sebagai penutup, it's not about how Christian you look from the outside. It's about your personal relationship with God. Makanya ketika saya bilang sama anak saya, Bang, kalau di gereja siapa yang kurus? Kamu bisa lihat siapa yang kurus di gereja. Karena melihat tampilan luar, pendeta dengan toganya, sintua penatua dengan toganya, atau seseorang menggunakan anting salib, kalung salib, gelang salib, tatonya pun salib, bajunya pun ada logo salibnya. Ingat, itu look outside. Yang terdalam Tuhan tahu jelas. Don't judge the book by its cover. Casing luar bisa holy, dalamnya Tuhan yang tahu. Makanya dibilang, it's not about how Christian we look from the outside. It's about your personal relationship with God. Bagaimana saat itu? Bagaimana baca Alkitab? Bagaimana kau mengasihi orang lain? Bagaimana kau menjadi berkat buat orang lain? Ini pertanyaan yang luar biasa yang mau kita renungkan bersama-sama. Kita akan mengakhiri 2021. Aim kita apa? Kita mungkin punya satu aim. 2022 saya harus lebih baik. Resolusinya apa? Pertanyaannya dijalankan apa enggak? Resolusi bisa dibuat, komitmen bisa dilakukan. But big questionnya, will I do it? Apakah saya sungguh-sungguh? Ya. Makanya saya bilang, ketika kami ibadah di akhir tahun, karena kami dari orang Batak dan lagunya Salbu Tanda Buruki, sudah berlalu tahun yang buruk. Tiap tahun lagunya itu. Saya bilang sama mereka, sama mama saya, benar nggak Mak? Mama nyanyiin lagu. Kalau bahasa Indonesia mungkin jadi gini, sudah berlalu tahun yang buruk gitu ya. Tetapi tahun berikutnya dos-dos sama aja, dilakuin sama aja. Ini hari Kamis lalu kami ibadah Natal dari Marga Silitonga, bunyi kami suruh tadi. Sama kita bahas, saya bilang sama mereka, apa target kita di tahun 2022? Jangan sampai kita ribut. Itu banyak orang tua saya di situ, yang tua saya dan saya bilang sama mereka, jangan sampai kita ribut. Gara-gara orang Batak ini paling gampang ribut gara-gara undangan nikah. Nomor 1 si A, nomor 2 si B, tiba-tiba dia dibikin nomor 10. Ah gila, kan harusnya di atas. Enggak ngomongan, sampai 7 turunan, 8 tanjakan, 10 kilometer. Dibawa terus. Istri saya polisi Majunta. Ketika mau nikah, datang mertua saya. Aku bilang sama mertuaku, opungku baru 5 juta. 5 juta depan apa belakang? Oh Tuhan, batal nikah nih kayaknya. Saya bilang 5 juta depan. Aja susah ini. Ketemulah calon mertua saya sama mama saya. Apa dibilang calon mertua saya? Bisa nggak itu? Nanti tulang robotnya nggak usah hadir di situ. Gila kata mama saya. Batal kalau gitu nggak usah nikah. Tapi akhirnya secara pendekatan ngobrol-ngobrol, akhirnya mertua saya menerima. Datang si Majuntak depan di pesta, si Majuntak belakang mulai-mulai saya aman-aman aja pestanya. Ini. Terus kita mengatakan quality relationship. Makanya saya bukan mengkritik saya sama orang Batak. Di sini ada baik Bagaria, ada
tidak jelas bagaimana. Terkadang masalah sedikit menjadi bubar semua. Masalah undangan, karena saya di Jakarta ikut bagian bidang adat. Bayangkanlah kalau cuma daging babi dipotong sedikit. Ini bagian kita yang kakak beradik. Lalu yang mau ini nggak ditawarin ke teman-teman semarganya. Kalau aku pasti di protokol bilang, ini yang kita siapa yang bawa ini? Kalau mereka bilang, bawa, saya bawa. Karena yang begini, ini cetak kita, dia beli dia. Yang lain bilang, ragu sekali. Cuma sepotong dagingnya nggak ditawarin ke kita. Ribut sampai kapan? Tadi diturun dalam tanjakan 10 kilometer itu dibawa terus itu. Makanya saya bilang quality relationship dimulai dari kita. Ini yang berat. Kita berbicara pertobatan setiap hari, tetapi kita melihat bahwa yang kecil lagi bisa terjadi. Makanya saya selalu mengatakan kepada generasi saya dalam marketing itu masih ikut sama mereka, yuk kita harus lebih baik dengan orang tua kita. Saya ceritakan lagi sedikit, udah saya kakak beradik, satu mama satu bapak, ribut sampai sekarang. Ketemu di pesta, saya salam di orang sudah dilihat sama resepnya, langsung saya di WhatsApp, itulah temanmu ya. Saya salam dia, yang sana bilang, kesini mau, ke situ aja ketemu lu. Nah, saya ketemu di pesta berdua gak pernah saya salam. Berdua di salam ini sana lihat ya, kan gitu. Bayangkan sampai segitunya. Aku tanya sama mama, apa sih masalah mereka berdua? Masalah cuma sepele, sial banget beli mobil. Mau numpang si adiknya, dibilang si bagainya, jumpa di sana kita, aku nggak ada depan rumahmu. Ngamuk si adiknya. Bilang masalahnya apa? Itu quality relationship. Sementara ketika ibadah menginginkan lagu gitu kan, luar biasa. Tetapi tadi nggak dilihat saudaranya gitu, masih ribut. Ini. Mari kalau kita membuat relationship ya, kita ajarkan anak-anak kita. Yang punya anak kita bilang, kamu abang beradik, lahir dari rahim mama, saling mengasihi, siap banget sama si Dika. Jangan ribut abang sama adik, satu rahim loh ya. Kami pas bertiga di rumah, kelas 6, kelas 9, kelas 11. Kalau lagi ngumpul, kami bilang, rahimnya sama loh ya. Jangan ribut mulai dari sekarang. Kebetulan ada yang cewek anak kami, jadi masih lebih seni. Yang kelas 6 sama yang SMA bedanya cuma 10 cm tingginya. Yang kelas 6 merasa udah gede. Abangnya kadang-kadang mau dihajar sama dia. Nggak bisa begitu deh. Biar bagaimana dia bang. Yuk saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau kita mau memberikan hubungan good relationship with God, apalagi kalau mereka tinggal serumah. Terkadang istri saya nelfon cuma bilang, anak-anak ribut, masalah apa? Ya, piring 3 biji yang lucu gak ada yang ngomong. Oh Tuhan, piring 3 biji, langsung bikin call group, meeting sama bapak. Mereka bilang, aduh, siapa yang nyuci piring hari ini harusnya? Langsung dia, kalau gak mau dicuci, lempar piring sekarang, banting lah itu biar selesai. Mereka saling berpelukan, karena berpelukan kalian minta maaf. Relationship harus dijaga kata beradik. Hal kecil, tapi ini menjadi pembelajaran buat mereka. Makanya saya bilang apa? Quality relationship dimulai dari anak-anak kita. Gitu. Kalau Pak Rian sekarang anaknya cuma 1, tambah lagi sekarang kita. Kira temannya itu serunya lagi tuh mereka ribut gitu. Seru, sering ribut kan? Pasti sering ribut gitu kan. Dipanggil, bantu dulu bang, aku terus, aku lagi kuliah, adik-adik, pasti begitu, ini kan, baru bilang sedikit, abang ngapain aja mak, gua mulu, kan begitu, udah jelas, tapi gak mau ngasih duit rebutan, aku lah, tapi kalau sudah bantuin mamanya gitu kan ya, langsung laptopnya, tugas nih mah, dikumpulin hari ini, bang, ini loh, online dosen loh, ini loh, nggak tahu ini ngapain dosen ini, banyak banget ke sini, selalu ada alasan.
hari ini quality relationship. We start from the simple one. Selain dengar-dengaran, bertobat setiap hari, dan mau memberikan hati bahwa Allah, karena itu Tuhan inginkan dari kita. Kuduslah kamu, sebab kudus. Ini yang mau kita pegang bersama-sama. Kita mau belajar supaya nanti seperti kalau di akhir khotbah di mana saya bilang, supaya nanti ketika kita kembali Tuhan mengatakan, yuk masuk, semua buat kamu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini. Dan itu harapan kita. Karena kita mengatakan surga yang mau tempuh. Ya. Makanya saya selalu bilang kepada saya, kalau kalian menyanyikan lagu surgoi sang blok umai, surga itu yang mau saya tuju. Tapi kalau sekarang musuh banyak, maka Tuhan akan benci melihatnya. Bagaimana Tuhan bilang, masuk. Tuhan bilang, musuhmu masih ada. Ini yang selalu saya bilang sama dia, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, musuh kita masih ada. Karena Tuhan bilang, orang yang beriman akan saling bertemu nanti di surga. Tetapi bukan dengan perasaan yang baru, bukan dengan perasaan yang lama dari bumi kita bawa ke sana. Artinya, maka berpulang kepada Tuhan masuk surga, melihat orang lain yang melihat, cuma gak ada perasaan dulu dibunuh. Jangan sampai di surga juga masih ribut kan? Ayo ini musuh gue waktu di bumi nih kayaknya gue yang benar. Enggak kan? Karena Tuhan bilang, oke, orang beriman akan saling bertemu, tetapi dengan perasaan yang baru. Kalau dengan perasaan yang lama, saya teringat waktu tadi Kul Beri bilang, bedanya itu ya. Jadi kalau nanti kan bilang, wah ini dia nih, si itu. Ribut lagi di surga kita, ribut lagi dengan Tuhan. Aduh, susah masuk surga nih. Pelan-pelan. Jadi ribut lagi nih semua. Dari mana begitu berkesannya. Nyusahin aja lo, di bumi nyusahin, di sini nyusahin. Gitu. Tuhan bilang, diberikan muka yang baru, hati yang baru. Yes, akan bertemu, memuji Tuhan. Quality relationship dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Karena kalau kita kembali kepada Tuhan berada di surga, maka kita yang mengerjakan hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau di dunia aja kita nggak mau bernyanyi, pasti masuk surga akan bosan. Karena apa? Kerjanya cuma memuji Tuhan. Nah kalau sekarang nggak pernah baca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan di sana memuji, meninggikan Tuhan setiap hari. Kalau kita mengatakan saya mau ke surga, dan di dunia aja suruh nyanyi, nggak mau. Gitu. Mari sekali lagi, nats pagi hari ini, quality relationship with God. Dengan penekanan yang paling dasar adalah kuduslah kamu, kuduskan tubuhmu, permuliakan Tuhan melalui tubuhmu, permuliakan Tuhan melalui ujung rambut sampai ujung kakimu, sehingga ketika kita kembali Tuhan senang menyambut kita. Bukan tampilan luar, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Our relationship with God itu menjadi poin